Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Marfi. Di sini saya akan menjelaskan tentang customer service atau pelayanan pelanggan. Yang pertama yaitu kualitas layanan. Konsep kualitas bersifat relatif, yaitu tergantung dari perspektif yang digunakan untuk menentukan ciri-ciri dan spesifikasi. Pada dasarnya, terdapat 3 orientasi kualitas yang seharusnya konsisten satu dengan yang lain. Yang pertama yaitu persepsi konsumen, 2 produk, 3 proses. Konsistensi kualitas suatu jasa untuk ketiga orientasi tersebut dapat menyumbang pada keberhasilan suatu perusahaan, ditinjau dari kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan profitabilitas organisasi seperti ditunjukkan dalam gambar berikut. Seperti ditunjukkan pada gambar 12.1 siklus jasa. Selanjutnya, keunggulan strategis melalui layanan pelanggan. Kustomisasi dan standarisasi adalah dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan suatu layanan pelanggan yang bisa didukung dan menguntungkan bagi retail. Keduanya diimplementasikan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kustomisasi, yaitu mendorong penyedia jasa layanan untuk membuat jasa layanan agar dapat dipertemukan dengan kebutuhan pelanggan pribadi. Yang kedua yaitu pendekatan standarisasi, yang didasarkan pada penetapan satu rangkaian aturan dan prosedur yang bersifat pasti serta diterapkan secara konsisten dan sama pada masing-masing pelanggan. Selanjutnya, evaluasi pelanggan terhadap kualitas layanan. Pelanggan dicukupi ketika kualitas layanan yang dirasa bertemu atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Pelanggan yang merasakan ketidakpuasan ketika mereka bahwa kualitas layanan berada di bawah harapan mereka. Yang pertama yaitu peran harapan pelanggan. Yang kedua, jasa layanan yang dirasakan pelanggan. Selanjutnya, model kesenjangan untuk meningkatkan kualitas layanan retail. Menurut para suraman dalam Kotler, mereka memformulasikan sebuah model kualitas pelayanan guna memenuhi kepuasan pelanggan. Menurut model ini, terdapat 5 gaps atau kesenjangan yang membuat perusahaan tidak mampu memberikan pelayanan yang bermutu kepada para pelanggan. Yang pertama yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen perusahaan. Kesenjangan tersebut tercipta akibat manajemen perusahaan salah mengerti terhadap apa yang diharapkan pelanggan. 2. Kesenjangan antara persepsi manajemen perusahaan atas harapan pelanggan dan spesifikasi kualitas pelayanan, yaitu kesenjangan yang terjadi akibat kurang tepatnya penerjemahan persepsi manajemen perusahaan atas harapan para pelanggan perusahaan ke dalam bentuk tolak ukur kualitas pelayanan. Yang ketiga yaitu kesenjangan antara spesifikasi kualitas pelayanan dan pemberian pelayanan kepada pelanggan. Keberadaan kesenjangan tersebut lebih diakibatkan oleh ketidakmampuan sumber daya manusia perusahaan untuk memenuhi standar kualitas pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Kesenjangan antara pemberian pelayanan kepada pelanggan dan komunikasi eksternal. Kesenjangan tersebut tercipta karena perusahaan ternyata tidak mampu memenuhi janji-janjinya yang dikomunikasikan secara eksternal melalui berbagai bentuk promosi. Yang terakhir yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan dan kenyataan pelayanan yang diterima. Kesenjangan tersebut ada sebagai akibat tidak terpenuhinya harapan pelanggan. Berikutnya, pemulihan layanan atau service recovery. Ini memiliki peranan penting untuk mencapai atau mengembalikan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Pemulihan layanan. Menurut teori keadilan menyatakan bahwa pelanggan mengevaluasi keadilan dari service recovery melalui 3 dimensi. Yang pertama yaitu distributive justice atau keadilan distributif yang mengacu pada hasil yang diterima. Yang kedua, dimensi procedural justice atau keadilan prosedural, yakni mengacu pada proses kebijakan dan peraturan di mana keputusan terhadap service recovery dibuat. Yang ketiga yaitu dimensi interaksional justice atau keadilan interaksional, berfokus pada perlakuan interaksional pada proses recovery
termasuk diantaranya permintaan maaf, pemberian pertolongan dan kesopanan, dan empati dari karyawan pada saat proses recovery. Harapan dan persepsi pelanggan. Riset pemasaran dapat digunakan untuk memahami harapan pelanggan dan mutu layanan yang disajikan oleh suatu pedagang retail dengan lebih baik. Metode untuk memperoleh informasi ini diantara adalah survei menyeluruh atau meminta tanggapan atau pendapat hanya beberapa pelanggan tentang layanan toko tersebut. Bisa dilihat ini beberapa poinnya. Menentukan layanan baku. Setelah Rita mengumpulkan informasi tentang harapan dan persepsi layanan pelanggan, langkah yang berikutnya adalah menggunakan informasi ini untuk menciptakan standar dan mengembangkan sistem untuk menyampaikan layanan dengan kualitas yang tinggi. Di sisi lain, standar layanan harus didasarkan pada persepsi pelanggan dibanding operasional internal. Untuk menutup gap yang baku, retail harus yang pertama yaitu berkomitmen untuk menyediakan kualitas layanan yang tinggi. 2. Mengembangkan solusi inovatif untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan. 3. Mendeskripsikan dengan jelas peran penyedia layanan. 4. Menata kelompok layanan yang dapat ditawarkan pada pelanggan. Dan yang terakhir yaitu menetapkan ukuran dan mengevaluasi capaian kualitas layanan. Berikutnya yaitu kesesuaian layanan dengan standar. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu memberi informasi dan pelatihan karyawan toko. Yang kedua, menyediakan dukungan emosional. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi internal dan menyediakan pendukung. Dan yang terakhir yaitu memotivasi karyawan. Contoh dan penerapan customer service pada Budiman. Pada minimarket Budiman, customer service yang mereka berikan contohnya seperti pada kasirnya terdapat banyak kasir yang memudahkan konsumennya melakukan transaksi tanpa banyaknya antrian. Selain itu, para karyawannya ramah dan memakai seragam yang memudahkan konsumennya untuk mengenali dan bertanya tentang informasi dari suatu produk. Kemudian, tempat parkir yang mereka sediakan cukup luas dan gratis. Ini sangat menguntungkan para konsumennya untuk berkunjung. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh minimarket Budiman sangat bagus untuk memenuhi kepuasan pelanggannya. Menurut saya, minimarket Budiman sangat mementingkan kepuasan pelanggannya agar pelanggan tertarik dan puas berbelanja di minimarket Budiman. Sekian hasil presentasi saya tentang materi serta retail tentang customer service yaitu Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.